Oke, selamat sore teman-teman ya. Yang baru bergabung buat yang lagi sakit kepala, sakit perut ya, sakit di pinggang, sakit di lutut ya. Monggo follow YouTube saya di Adulam Ministry ini, tulisan nama YouTube-nya. Dengarkan semua pembicaraan di situ supaya bisa sakitnya sembuh tanpa minum obat ya, tanpa minum obat guys. Demikian pengumumannya ya kan. Oke, silakan yang mau naik live langsung aja. Yang mau bertanya, konsultasi. Jadi hati yang gembira itu adalah obat yang manjur ya. Kita menjadi stres karena segala yang kita hadapi, yang kita jalani ya. Juga kita jadi stres karena apa yang kita lihat di handphone kita ya, dari medsos kita. Maka daripada scroll-scroll di TikTok, scroll di YouTube-ku aja lebih aman ya. Ini nama YouTube-ku ya. Scroll di YouTube saya nih. Pasti lebih aman, terkendali ya. Jadi kalau scroll di YouTube Dr. Joseph itu pasti akan buat kita sembuh ya. Silakan scroll di situ. Scroll di medsos kita nggak bisa kendalikan apa yang masuk ke HP kita ya. Apalagi kalau udah FYP ya. Kalau kita FYP tentang penyakit, nanti yang masuk tentang penyakit semua. Lalu kita jadi ikut sakit juga ya. Selamat sore, Tohom Haryanja. Tuhan berkati Pak. Shalom, Ibu Hiu Lili ya. Da, da, na, na. Ibu Ana sore, Tuhan berkati ya. Silakan yang mau bertanya, request naik live-nya kalau bisa. Selamat sore Mam Siadari, apa kabar? Semoga udah sehat ya. Selamat sore, Inang Roma Uli, Nababan. Pak Tian, selamat sore. Toh kemarin itu akun Hot Nida Simatupang. Oh, siap-siap Inang. Haha, Inang Hot Nida rupanya. Shalom, Bi. Yang belum follow akun YouTubeku, silahkan di follow akun YouTubeku. Mana tahu sering sakit kepala, sering sakit perut, GERD, gampang cemas. Ikuti akun YouTube saya ini di Adulam Ministry. Scrollnya di situ aja tiap hari. Sambil masak, sambil nyapu, ya scrollnya di YouTubeku aja. Kalau scroll di TikTok akunku, kayaknya kemungkinan besar kita akan masuk ke akun yang lain. Tapi kalau kita scrollnya di TikTok, di YouTube saya ini di Adulam Ministry, itu akan masuk saya aja gitu. Jadi belum yang belum follow, silakan subscribe ya, biar sehat tanpa minum obat ya. Jadi kalau sering ikuti YouTubeku, yang lapar juga bisa nggak jadi laparnya ya. Jadi bisa diet. Kalau bisa diet, gulanya bisa terkontrol ya. Yang stres juga bisa jadi nggak stres, tensinya bisa turun ya kan. Puji Tuhan. Silakan yang mau bertanya, request naik live-nya, nggak usah malu-malu.
biar bisa sembuh. Yang mau konsultasi pribadi langsung ke nomor WhatsApp saya pribadi. Yang mau pakai BPJS saya di Rumah Sakit Boloni di Medan. Boleh hubungi saya juga dulu ya. Puji Tuhan. Silakan. Ini saya sambil mengisi status pasien ya. Na na na. Na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oke, beres. Dokter, cara menghilangkan sakit ambeien, mama. Silakan naik live-nya, biar kita bahas ambeien. Biar bisa hilang ambeiennya ya kan. Siapa mau hilangkan ambeien, dengarkan ini. Tapi harus naik live. Bagus. Tian, cek asam urat normal 4,6, tapi kenapa di klinik bisa 14? Asam urat bisa berubah-berubah tuh ya. Oke, selamat sore mama. Selamat sore mama. Mama udah naik live itu. Silakan bicara. Mama. Selamat sore. Iya, mama bicara. Langsung ngomong aja, kita ngobrol. Saya mau dengar suaranya. Dokter. Bapak rupanya. Siapa? Sakitnya lagi kumat. Sudah ke dokter. Iya. Tapi belum ada reaksi apa-apa. Siapa? Gimana, Dok? Umurnya berapa ini, Pak? Umurnya berapa? Umur saya 65 tahun. Sudah 65. ke dokter, itu baru stadium 2 katanya. Iya, benar, Pak. Ya. Jadi diobati dulu, tapi saya nggak tahan lagi, dokter. Tiap hari kambuh. Iya, Pak. Siap. Jadi gimana saran dokter? Ya, oke. Yang pertama saya tanya dulu sama Bapak. Bapak sejauh mana mengerti tentang penyakit ambeien? Gimana, dokter? Bapak tahu penyakit ambeien itu penyakit apa? Penyakit ambeien itu karena saya dulu menderita lambung. Oke, sudah bagus. Lambung, nggak tahu-taunya balik ke ambeien. Karena mungkin saya makannya kurang kontrol atau gimana itu. Oke, tapi biar saya nggak salah, ini ibu atau bapak ya? Saya kurang bisa membedakan. Ya, dokter. Ibu atau bapak ini? Bapak, ibu. Bapak. Ibu udah masih ada? Saran dokter gimana ya? Baik, Pak. Jadi sarannya cuma satu, ya. Bapak tetap pakai obatnya yang diberikan dokter. Yang kedua, Bapak harus bisa, apa ya namanya ya? Bisa Bapak nggak stres? Ya, kalau kita ada yang dirasa dari pikiran, dokter. Nah, gimana? Berarti yang perlu Bapak lakukan adalah bersyukur namanya. Pernah Bapak tahu bersyukur? Ya, saya kan
mungkin lagi dikasih Tuhan ujian, jadi saya menyadari kalau itu bukan dari Tuhan, tidak mungkin, mesti penyakit ada obatnya. Bagus. Berarti ketika Bapak menyadari bahwa ini adalah ujian, ya kan? Iya, Maka Tuhan mau supaya Bapak lulus ujiannya. Benar, Pak? iya gitu ya dokter. Iya, Maka saya sudah, bagaimana? Iya, silakan, saya Pak. nggak ngeluh, tapi saya bilang, ini sudah ujian, jalannya aja. Tapi ya, Bapak lupa, sebenarnya bukan jalannya aja, Pak. Kayak kita dulu sekolah, Bapak pernah sekolah dulu kan? ya begitulah. Kalau tapi kita ini kan apa, nggak banyak ini, kurang banyak ngobrol karena saya tinggal cuma suami Sendiri. istri, tidak ada Oh, yang diajak omong. iya, iya. Benar-benar, Pak. Kalau itu pinter, Bapak. Kita memang jadi sakit kalau nggak ada kawan ngobrol, Pak. Iya, jadi kalau aku saja dengar dokter ketawa tuh, ketawa sendiri kayak orang kayak orang gila. Benar-benar, Pak. Benar, Pak. Tapi nggak Iya, apa-apa, Pak. Kalau dibilang orang, lu kenapa ketawa? Lihat dokter Joseph, bilang aja gitu, Pak. Ya kan? Biar sembuh, iya, Bapak. saya tiap hari nonton eh, anu Nonton lihat saya ya. dokter. Kalau dokter Ya, ya. ketawa, saya ikut aja ketawa. Ya. Karena Jadi gini, Pak. Nanti nanti saya akan buat di YouTube ini, Pak. Ini nama YouTube saya nih, Pak. Jadi supaya Bapak bisa dengar saya waktu saya nggak live, Bapak tetap bisa ya, dengar saya. Nanti saya buatin YouTube-nya iya, khusus iya, untuk lihat-lihat saya aja. Karena kalau iya, memang kalau Bapak lihatnya di TikTok nanti, kadang di TikTok kan iya, kita scroll kan, geser-geser iya. kan. Nanti yang masuk yang lain, yang buat penyakit jadinya ya kan. Kalau kita Ya, nggak ramai di rumah, nggak ada kawan ngobrol. benar, benar, Pak. Saya paham. Saya paham. Saya Jadi ngerti. kita Iya, kalau kumpul ada enak cerita ya. apa, iya banyak. Ya kalau nggak ada itu, saya nonton dokter aja ketawa dewe. Iya, aduh. Gitu. Jadi kalau Bapak bisa tiap hari banyakin ketawanya ya, berarti banyakinlah nonton Dokter Joseph, ya kan? Ya, Nanti itu sarafnya akan bereaksi, Pak. Itu yang akan memperbaiki ambien Bapak. iya, iya. Gitu, Makasih Pak. dokter sarannya. Semangat. Semangat, Bapak. Ya, jadi walaupun Ah, mungkin nggak ada teman Bapak, yang penting Bapak masih ada lah, masih bisa lihat saya ya. Itu yang maksud iya, saya bersyukur tadi itu aja sih. Itu aja iya. ya. Jadi Makasih nanti kalau dokter. Bapak memang kalau udah enakan ngobrol gitu, rasa sakitnya pun lupa itu. Ya, pasti lupa kita sakit gitu. Iya. Apalagi ramai sama cucu. Wah, tambah asik ya, Pak ya. Iya, Iya, iya. Jadi kalau cucu tinggal sama Bapak. enggak, cuma kali suami istri Oh, aja. berarti ingatin nanti Pak sama anak-anaknya ya. Kata Dokter Joseph, bolehlah kalian ganti-gantian telepon kami, tanya kabar ya di WA call, video call, Iya, supaya kami bisa sehat. Gitu bilangnya sama mereka ya. iya. Heeh, Gitu Pak. Oke. Jadi semoga Bapak cepat sembuhnya, obatnya tetap dikonsumsi ya Pak ya. iya. Makasih dokter. Iya Pak, selamat sore. Sorry. Oke. Amang Basyai, silakan Amang Basyai. Ya, selamat sore teman-teman semuanya, selamat hari Sabtu. Selamat sore Semoga kita... dok. Selamat sore Pak, gimana apa Iya kabar? dok, baik dok. Izin dok mau konsul mau tanya nih dok. Siapa? Kan calon pasangan saya ini kan kemarin kan sempat sakit perutnya dok, iya kan? Ya, Cuma waktu itu terindikasi didiagnosa asites. oh, Ya, oke oke. tetapi Terus? tapi setelah itu lama kelamaan ternyata bukan dok. Terus kita Oh, konsul ke dokter lain, ternyata bukan, oh, ternyata didiagnosa sama dokter setelah CT scan yang awalnya USG itu dibilang asites, ternyata bukan. ah,
Oke. Ternyata kemarin didiagnosa juga kena TB usus. Nah, izin tanya dok, kalau TB usus itu penanganannya gimana dok ya? Karena ini efeknya sekarang kan berat badan menurun, terus muntah-muntah, mual, perut terasa penuh terus. Ya, benar. Jadi TB usus itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendiagnosa dulu, Pak. Ya, bagaimana kita mendiagnosa? Paling bisa mungkin kelihatan itu dengan CT scan. CT scan. Jadi kalau USG itu nggak kelihatan, Pak. Sudah kemarin sudah CT scan. Berarti dari hasil CT scan-nya ada nampak gambaran TB usus ya? Iya. Maka yang harus dilakukan adalah memberikan pengobatan TBC. Pengobatan TBC itu diberikan 6 bulan sampai 9 bulan rata-rata, Pak. Minum obat TBC. Itu paling cepat ya dok? Paling cepat 6 bulan, Pak. Cuma nggak ada efek kedepannya atau mungkin gimana-gimananya dok? Oke. Kalau soal efek ke depan ya, semua obat itu memang diberikan oleh dokter berdasarkan hasil uji klinis. Jadi obat TBC itu sudah dinyatakan aman, Pak. 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun itu masih aman. Jadi dia tidak akan menyebabkan toksisitas atau kerusakan pada tubuh kita. Kecuali kita ketemu dengan kasus yang alergi terhadap obat TBC. Nah, berarti kalau misal minum, kan ini udah berjalan minum dok, dari mulai tanggal 12 kemarin dapat obat sampai habisnya tanggal 26 besok. ya. Nah, minum obat ini itu memang ada efeknya apa gimana dok? Kok semenjak minum obat ini tuh kayak ngerasa pengen muntah mual-mual terus? Benar. Jadi itu namanya ada sebenarnya sedikit, Pak. Efek sampingnya bisa menimbulkan mual. Semua obat pun sebenarnya begitu. Tetapi yang perlu Bapak perhatikan adalah kadangkala pasien itu ataupun orang di sekitarnya udah langsung trauma dengan obat di pikirannya. Berarti ini tetap dibiarin dulu yuk, kita nggak perlu konsul lagi ke dokter itu lagi sampai obatnya habis. Kalau perlu konsul atau tidak tentunya kembali kepada sistem berobatnya Bapak ya. Berobatnya pakai apa? Umum atau BPJS? Kemarin tuh rujukan dok pakai BPJS. Berarti kalau pakai BPJS kita tuh cuma dapat jatah ya 1 kali konsul. Ada yang 1 kali sebulan. Tapi kalau dia sudah buat surat untuk bisa datang seminggu lagi, berarti tunggulah seminggu, Pak. Berarti ini ditunggu sampai tanggal 26 ya? Yes, berarti udah ada tanggalnya kan? Cuma kalau kayak gitu untuk penanganan sebetulnya itu kalau dari TB usus itu izin tanya dok ya, itu memang gara-gara perut dari usus yang kotor apa gimana sih? Kalau perut dan usus kotor ya, sebenarnya semua manusia perutnya apalagi di ususnya udah kotor semua tuh, Pak. Tetapi di tubuh kita, di usus kita itu sudah ada sistem kekebalan tubuh sebenarnya. Sistem kekebalan tubuh inilah yang tiap saat bertugas supaya kita nggak kena infeksi. Berarti kalau ada kita atau mungkin kerabat kita kena infeksi, itu karena daya tahan tubuhnya menurun, Pak. Oh gitu, berarti ini tetap dibiarin obat ini diminum karena sekali minum kan 4 butir. Betul, 4 butir, benar sekali, itu udah paten tuh, Pak. Memang harus diterusin nih dok sampai tanggal 26 itu ya? Yes, tapi ada garis merahnya. Contoh misalnya dia muntah-muntah terus, nggak bisa terkontrol muntahnya. Itu kan bahaya. Ya kalau ini muntahnya sih bukan setiap hari dok, cuma setiap saat itu kadang kayak ngerasa mual. Kadang ya sempat muntah juga kemarin tuh sempat, cuma bukan yang berkelanjutan muntah terus menerus enggak. Cuma ada mual terus kadang muntah. Iya. Berarti dia tidak terus menerus. Berarti yang harus Bapak lakukan adalah sering-sering menanya kabar. Supaya dia jangan terfokus dengan apa yang dia rasakan. Oke. Baik dok, makasih dok ya, terima kasih dok. Siap, semangat ya. Ya. Sore Pak.
TB usus nggak menular. Beda dia dengan TB paru. TB usus nggak menular ya. Ya, silakan lagi yang mau bertanya guys. Aku sambil mengerjakan status pasien, status online-nya ya. Dok, pernah buat dokter pala, boleh nanya naik, Dok. Pernah buat dokter pala, boleh nanya naik, Dok. Maksudnya gimana nih? Atau oke, tapi udah sempat ku terima tadi. Silakan naik dulu nih, Ibu Yanti nih. Pertanyaannya menarik itu. Yang mau nanya, request naik live aja, biar antri. Halo, selamat sore dok. Iya, selamat sore Bu Yanti. Menarik kali pertanyaannya. Gimana maksudnya? Iya dok, saya pernah live sama dokter, cuma dokter karena saya Pala kan? katanya ngeyel pala dokter gitu. Jadi saya Karena izin dulu. waktunya nggak tepat memang waktu itu. Kalau sekarang waktunya udah tepat, udah tanya lah. Gini dok, semingguan ini kan rambut saya rontok dok. Terus ulu hati saya sama dada kiri kanan nyeri dok. Jadi semalam dok kontrol di Mitra Medika kan dok. BPJS-nya kebetulan di situ kan dok. Iya, iya. Penyakit dalam dok, penyakit dalam dikasih antasida sama omeprazol dok. Dan katanya dok minggu depan mau disuruh endos dok, karena GERD-nya udah mau sampai 6 bulan. Jadi dok saya semalam dikasih obat sampai hari ini saya belum minum obatnya, nggak berani dok. Tetapi ulu hati ini tiba-tiba sering nyes gitu dok, nyes gitu. Oke. Jadi buat kayak keringat dingin. Jadi saya nanya dokter dulu, saya minum aja lah ya dok. Tapi saya takut pernah trauma sama omeprazol dok, makanya nggak saya minum. Kenapa Traumanya trauma? itu pernah dok, malam saya nggak bisa tidur, lapar terus lah waktu awal-awal kena lah. Iya. Rupanya saya bingung minum yang mana nih, antasida atau omeprazol. Saya minum lah dok omeprazol. Ketika jam 6 pagi dok, pertama kalinya lah tuh dada saya nyeri, langsung jantung saya berdetak kencang dok. Itulah pertama kali saya ke IGD, makanya saya trauma dok. Sampai Dari sekarang, dok, mana saya minum. kakak tahu bahwa itu disebabkan omeprazol? Karena terakhir obat yang saya minum tadi malam itu dok. Jam Gitu. berapa kakak minum? Jam 2 pagi ada tuh dok. Jam 2 pagi. Enggak, lalu minum omeprazolnya jam 2 pagi. berapa bulan yang lalu dok. Itulah Oke. buat Lalu Itulah buat munculnya gejalanya itu jam berapa? jam 6 pagi dok. Jam Nyeri 6 pagi. Nah, rasanya kayak mana itu? Rasanya nyit gitu, kayak nyeri di dada bolong ini lah dok. Ulu hati tuh dada bolong ini, saya bingung, lupa kan dok. Langsung jantung saya dagduk gitu dok, nggak pernah sama sekali kan Siap. dok. Panik lah dok. Langsung Siap, lah dok, siap. itu pertama kalinya ke IGD dok. Siap, Itulah siap. buat saya. Itulah Oke, dok. enggak apa-apa ya. Berapa umur kakak? 31 tahun dok. Menikah belum? Sudah dok. Udah berapa tahun berumah tangga? Sudah 6 tahun dok. 6 tahun. Berarti coba kakak ingat, kenapa dulu kakak mau menikah? Ya karena umurnya sudah pacaran juga kan, udahlah menikah untuk apa lagi gitu kan. Jadi Ke depan gitu. maksudnya tujuannya apa? Sudah umurnya, tujuannya dok mempunyai masa depan dengan berumah tangga, menjalani ibadah. Ganti pertanyaannya. Harapannya apa sehingga kakak mau menikah? Harapannya bahagia, punya keluarga, menjalani ibadah dok. Berharap jadi bahagia dengan menikah. Kalau bahagia pasti kakak sehat kan? Iya dok. Ternyata harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Maka kalau kakak mau sembuh, belajar, pikirkan lagi, apa lagi harapan kakak? Iya dok. Karena faktanya rumah tangga itu tidak bisa secara otomatis
membahagiakan kita. Tadinya kita pikir punya anak supaya kita bahagia, benar nggak? Benar dok. Ternyata makin punya anak makin betul ya. Jadi saranku sama kakak, ya kalau memang dokter suruh endoskopi ya, kalau memang kakak mau lakukan. Tapi kalau kakak nolak, kayak nggak mau kakak, jangan, karena nanti trauma kakak. Mau dok, karena penasarannya pingin tahu Bagus. secara detail lagi tuh dok. Mantap. Kenapa ya? Kok nyeri Berarti tinggal tunggu tanggal mainnya. Iya. Dah, nanti di endoskopi. Obat pun begitu. Kalau kakak udah menyalahkan obat omeprazol, pertanyaanku, apakah menurut kakak semua omeprazol atau ajol-ajol yang lain gak apa-apa sama kakak? Yang omeprazol aja dok. Berarti kakak boleh minum lansoprazol. Ada dok, ini masih ada. Berarti kalau kambuh ya, kalau nggak sakit jangan kakak minum. Kalau dikatakan kambuh itu dok, kalau nyeri ulu hati aja atau setiap Sensasi. tenggorokan GERD-nya? Ya, nyangkut di tenggorokan juga termasuk. Tapi gini, kalau nyangkut di tenggorokan itu karena asam lambung yang naik, ya cocok pakai lansoprazol. Saya coba pakai lansoprazol ya. Ya dok. Persoalannya, rasa nyangkut di tenggorokan bisa juga bukan dari asam lambung. Enggak. Iya dok. Maka dari mana? Dari stres pikiran. Dari sensasi itu kan yang menyebabkan kayak mau cemas gitu dok. Jadi dia naik ya. Bisa dua arah. Sensasi bisa mancing cemas. Dah. Iya dok. Cemas pun bisa memancing sensasi. Jadi sebenarnya cemas ini bisa juga muncul karena capek. Jadi kalau kakak ibu rumah tangga ngerjain pekerjaan rumah kan, iya dok. capeknya nggak ketolongan kan, Enggak, karena enggak juga sih dok. Ya bisa. nggak siap-siap kan kerjanya kan, lalu berharap mungkin suami maunya bisa bantu kan. Enggak Benar juga nggak? sih dok, kenapa? Lalu anak-anak mungkin susah diatur ya. Mungkin anaknya juga nggak bisa kakak atur kan, nggak bisa kakak kendalikan kan. Ya kadang-kadang dok bisa terkendalikan. Masuk lagi tetangga kan, ada yang buat kesal kan. Enggak dong, saya cuma Masuk lagi mungkin mertua bukan. Masuk lagi nih terakhir handphone kakak. Karena apa yang kakak lihat di handphone itu semua masuk ke otak kakak. Boleh aku tahu apa yang FYP di handphone kakak? Iya. Kalau yang FYP di handphone kakak tentang penyakit, maka masuklah semua penyakit di otak kakak. Memori dia. Betul? Betul. Maka ketika termemori dia, muncullah sensasinya tadi. Tenggorokan kakak mulai agak rasa nggak enak sedikit aja. Jangan-jangan aku udah nyangkut lah ini udah. Aduh, iya. Iya dong. Lalu nanti ada orang lain yang meninggal. Tertulis pula di situ. Kenapa dia meninggal? Karena GERD. Waduh. Tambah terpicu kakak. Ya.
Kalau misalnya kakak ada kecewa mah suami, masuk pula di sini tentang artis yang iya enak kali orang ini dua mesra-mesra. Aku kok nggak kayak gitu. Kok enak kali, kok suaminya baik kali. Misalnya, nggak tahu. Iya dokter. Artinya nggak ada jalan lain lah, ya. Jalan lain itu kembali sebenarnya hanya satu fokus kakak. Iya dok. Fokuslah sama Tuhan. Ya. Kakak harus belajar baca terus tentang Tuhan. Kalau yang lain kakak fokuskan, pasti sensasinya akan muncul terus. Iya benar dokter. Karena masuk ke otak kita. Ya. Nanti aku buat di YouTubeku ini, aku akan upload pembicaraan-pembicaraan seperti ini, ya. Kakak follow YouTubeku supaya ketika aku nggak live, kakak masuk ke YouTube. Oke dok, masuk ke YouTube itu. Karena kenapa nggak saya suruh masuk ke TikTok? Karena kalau ke TikTok nanti kakak scroll udah pindah dia. Paham maksudku? Iya paham dok. Nah, jadi kan saya udah buat ini memang untuk edukasi, ya, supaya kawan-kawan semua, ya saya dokter, tapi saya pun paham tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit, Kak. Iya benar. Semua tergantung kepada keadaan kita. Kita pengen kaya, tapi nggak punya uang, kita pasti stres. Kenapa? Karena nengok yang di HP semua tentang orang kaya. Pada flexing semua itu. Lalu sampai kita berpikir, ih enak kali ya. Nanti ada orang pengen jalan-jalan, liburan, kita nggak bisa liburan. Kita tengok, ih enak kali orang di jalan-jalan. Hah? Stres kita. Artinya baliklah lagi ke Tuhan. Saya percaya saya hidup karena Tuhan. Kakak pun masih hidup cuma karena Tuhan. Berarti yang punya tujuan hidup adalah Tuhan. Maka kita sadar diri. Kita tak tahu tujuan kita. Kita baru boleh bertanya sama Tuhan, apa tujuan saya hidup Tuhan? Jangan ajarin Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Karena kalau maunya kita semua orang baik. Lalu kita tanya sama Tuhan jadinya, kenapa dia nggak baik sama aku Tuhan? Coba kakak tarik nafas dulu, coba tarik nafas. Ada nggak napasnya? Kak Yanti? Kak Yanti, ada nggak napasnya? Mana nih Kak Yanti? Udah pergi dia? Lagi balas WA dia. Kak Yan. Masih di situ kah? Masih di situ. Siapa tahu pengen nangis. Udah Kak Yan, cukup. Dipanggil suami. Udah, nggak apa-apa, nggak usah marah nanti ya. Tenang-tenang aja. Hidup ini semuanya kalau kita sakit karena kita simpan kekecewaan kita, ya. Oke, yang mau minta naik, request naik live-nya aja. Kita terima dulu Kak Tian ya. Siap, ini Kak Uci. Setelah ini Kak Uci. Selamat
sore. Sore dok. Apa kabar Ibu Tian ini? Oh, udah bisa hidup kamera nih Bu Tian. Mana nih kameranya nih? Hatikan kamera. Badar. Simpan dia ya, biar bisa kelihatan. Oke, sore dok. Yes. Belum hidup tuh kameranya. Udah. Ulang ya. Terus aku kirim lagi requestnya itu. Matiin aja kameranya dok. Kenapa? Gak usah Malu. dibuka. Pakai daster wes. soalnya. Ya, repot nanti ganti baju ya. Udah aku kecilin dulu gambarnya. Siap. Oke. Apa keluhannya Bu Tian? Silakan. Gini dok, saya itu kan sudah bisa dibilang pola hidup sehat tuh. Udah jogging tiap hari, olahraga, pola makan udah dijaga. Tidak pernah makan yang asin-asin. Tidak pernah yang namanya untuk pantangan-pantangan asam urat sama tensi. Tapi kenapa tensi selalu tinggi dan asam urat tinggi ya dok? Oke, jadi ada 2 masalah ya. Satu tensi tinggi, satu lagi asam urat yang tinggi. Asam urat tinggi. Boleh diinfo berapa umur Ibu sekarang? Saya sekarang 50, jalan 53. Jalan 53 ya. Udah menopause Iya. belum? Sudah. Oke. Jadi tensi tinggi, maka kita harus tahu bahwa tensi itu adalah tekanan. Tekanan yang dihasilkan oleh darah ketika dipompa oleh jantung. Iya dok. Kalau jantung memompa, maka dia akan memompa darah itu ke dalam pembuluh darah. Iya. Maka jantung kita itu memompa, itu ada yang atur. Yang atur dari dalam kepala ini. Kemudian pembuluh darah kita itu juga bisa melebar, mengecil ya, vasodilatasi, vasokonstriksi. Itu juga yang atur adalah dari dalam kepala kita. Jadi ada sarafnya. Oke? Saya lanjut dengan asam urat. Apakah yang dimaksud dengan asam urat? Jadi asam urat itu adalah zat hasil perbaikan sel-sel di tubuh kita. Iya. Jadi sel-sel di tubuh kita itu akan mengalami regenerasi. Yang rusak dia akan ganti. Iya. Jadi waktu dia rusak, dia bongkar mesin. Nah, hasil bongkarnya itu adalah zat asam urat. Maka zat asam urat itu semua orang pasti ada. Karena tubuhnya akan meregenerasi sel. Itu tandanya normal. Lalu kenapa jumlahnya tinggi? Zat asam urat kita itu dibuang dari saringan. Saringannya namanya ginjal. Iya. Nah, ginjal kita ini berupa saringan yang saringannya bisa mengecil, membesar, mengecil, membesar. Juga diatur ada sarafnya dari kepala. Maka Ibu tahu nggak apa yang ada di dalam kepala kita? Otak ya. Iya. Maka apa yang ada dalam otak kita? Aku kasih sederhana aja. 2. Yang pertama, di otak kita ada ingatan. Memori. Berarti semua yang sudah terjadi dari masa lampau itu termemori di otak kita. Karena banyak kali yang mengecewakan di masa lampau. Orang buat kecewa, keadaan buat kecewa, sampai kita pun kecewa sama diri sendiri, merasa bersalah. Itu termemori. Ketika dia termemori, maka sistem saraf kita akan bekerja. Setiap saat dia tetap mememori kekecewaan itu. Dengan kata lain, kita stres nggak sadar. Lalu yang kedua, di otak kita juga sudah tersimpan yang namanya tujuan atau harapan atau keinginan. Maka kita mengerti kalau apa yang kita
terima sesuai dengan keinginan kita, rasanya apa, Bu? Kecewa. Sesuai. Oh, yang sesuai, senang. Yes. Lalu kalau kita melakukan apa yang kita mau karena kita mau, apa rasanya? Ya senang juga. Senang juga. Maka ibu tahu sekarang. Memorinya dulu banyak yang mengecewakan, sehingga sekarang banyak kali harapannya supaya janganlah terjadi lagi yang sudah lalu. Maka karena yang terjadi pada kenyataannya ternyata jauh dari apa yang ibu harapkan, maka ibu mengalami stres. Iya. Maka bagaimana supaya kita sembuh, ya kan? Iya dong. Maka supaya kita sembuh harus kembali. Fokus otak ini harus kembali hanya kepada Tuhan saja. Karena kalau kita fokus sama diri sendiri, ibu pun tahu, ibu bisa hidup hanya karena Tuhan. Kalau ibu berharap sama orang lain, maka ibu pun tahu semua orang juga pasti punya memo. Mana ada manusia hidup tanpa kesusahan? Betul. Udah sembuh ibu. Oke. Ya sih. Benar tuh yang kata dokter sih. Memang mungkin dari pikiran, tapi secara nggak sadar mungkin ya. Yes, banyak itu dia. Tidak sadar. yang nggak terini. Ya. Iya. Makanya Situ aja kalau kita menyadari hidup ini adalah karena pemberian Tuhan, berarti hidup ini sebenarnya milik siapa? Milik Tuhan. Lalu apa kita pernah bayar dengan hidup ini? Nggak pernah, Dok. Maka layaknya kita sebenarnya nanya sama Tuhan, Tuhan, saya harus gimana? Dan jangan pernah mengatur Tuhan lagi. Kadang-kala tanpa sadar kita atur Tuhan kan. Tuhan, aku mau ini. Aku mau sembuh lah Tuhan. Aku mau ini, anak-anakku gini lah Tuhan. Aku mau inilah Tuhan. Kita nggak sadar gitu. Bahwa Tuhan udah berikan semua sama kita gratis. Dia nggak pernah minta bayar. Malah kita minta aja. Bersyukurnya nggak pernah. Iya. Kira-kira gitu sih. Jadi sensasi ini semua muncul, hipertensi kah, asam urat kah, ya. Kuncinya di sini. Sorry, aku nanya, ibu Muslim, Kristen? Kristen, Dok. Kristen. Apalagi kita Kristen. Kenapa saya bilang apalagi? Tuhan kasih tunjuk sama kita. Salib. Disitulah Yesus berkorban buat kita. Mati menggantikan kita sehingga kita hidup. Karena harusnya semua manusia mati akibat dosa. Tapi kemudian Allah rela berkorban. Dia turun dalam rupa manusia. Yesus namanya. Di situ dia menanggung segala penderitaan yang harusnya kita tanggung. Di situ dia menanggung segala penyakit yang harusnya kita yang tanggung. Di situ dia menanggung semua kematian yang harusnya kita yang di situ. Ya, Setuju? Dok. Setuju, Dok. Maka kita sebenarnya sudah menjadi milik Yesus. Kepunyaan Yesus kita. Maka Yesus katakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintah-perintahku. Maka ibu pun tahu, saya pun tahu. Perintah itu ada di dalam Alkitab, firman Tuhan. Jadi kalau ibu mau sembuh, mulai hari ini,
Apa yang bisa ku bantu ya aku buatkan YouTube buat kita. Tonton YouTubeku aja. Scrollnya Iya di dok. YouTubeku. Ini nama YouTubeku. Supaya firman Tuhan terus yang masuk ke otak ibu. Kalau ibu biarkan ibu nonton HP, tidak terkontrol, apalagi TikTok. Bersyukur aja ibu kalau misalnya masuk ke aku. Tapi aku kan nggak bisa tiap saat live. Pada waktu saya live, ibu pasti merasakan sensasinya enak. Tapi saya nggak mungkin live terus. Karena harus ngajar, harus ini, harus itu. Jadi ku buatin dah ini. Ya, Iya dok. setuju ya? Jadi firman Tuhan Iya dok. itu jangan lupa Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, ya. Firman. Firman itu Firman bersama-sama dengan Allah. sendiri. Yes. Iya. Jadi waktu ibu baca firman Tuhan, Allah itu masuk ke dalam hidup ibu. Ibu sadari. Karena ibu sadari, maka semua sistem imunnya akan bekerja. Sehat kita. Siap. Ada mau ditanya, Bu? Terus apakah saya harus terus konsumsi obat tensi itu sama asam urat itu ya dok? Jadi, obat itu diminum hanya kalau masih sakit. Oh, gitu ya dok. Iya. Pertanyaannya, Ibu sekarang udah sembuh belum? Oh, kemarin itu kan pas cek lab itu udah normal asam uratnya dok. Itu Iya. aku pikir apa gara-gara sudah konsumsi obat. Nah setelah obat itu habis, kayak tadi mulai dari kemarin lah sampai hari ini kayak kembali lagi meradang asam uratnya. Tapi saya nggak cek apa berapa. Cuman kemarin saya ke dokter dikasih lagi obat asam urat. Nah Iya. hari ini agak enakan lagi gitu. Iya. Berarti Ibu belum sembuh kan? Iya. Ibu udah tahu kenapa sakit? Ya nggak tahu juga kenapa. Ya, tadi udah aku jelasin. Gak nangkep. Pikiran itu. Maka sembuhnya itu adalah mulai hari ini, kalau kita hidup, maka tujuan hidup kita yang tadinya adalah untuk diri kita bergeser. Hidup kita jadi buat iya. Tuhan. Apapun yang terjadi, bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Tapi kalau kita sudah hidup menyerahkan untuk Tuhan, Tuhan akan mengerjakan. Apa yang mustahil bagi manusia, Tuhan akan kerjakan. Amin. Dan semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Karena kita orang yang sudah sadar bahwa dia itu ditebus. Gak ada lagi kehendaknya. Kehendaknya itu adalah Tuhan gitu loh. Tapi kalau ada orang yang masih berpikir aku mau ini, aku mau itu belum sadar bahwa dia sudah ditebus. Dia belum sadar itu. Dirasanya hidupnya karena dia gitu. Iya benar. Gitu. Jadi itu yang harus ibu terapkan. Pemikiran itu. Baru ibu bisa sembuh. Jadi nanti dok setelah saya habiskan dulu lah obat ini. Ya. Mudah-mudahan saya bisa ubah pola pikir saya, pola stresnya. Ya. Kalau misalnya dia nggak meradang, aku stop aja obat asam uratnya. Iya, benar. Jadi selama masih sakit minum aja lah, nggak apa-apa itu. Gitu ya dok. Cocok. Kasih loh dok. Siap. Di kota mana nih ibu nih? Saya di Cikarang, Bekasi dok. Cikarang ya, Bekasi ya. Buru apa lah ibu? Buru Siahan dok. Siahan, ya udah. Entah apapun pergumulan ibu, saya doakan ya. Anak-anak ibu semua diberkati Tuhan. Yang belum rumah tangga, berumah tangga. Yang belum punya kerjaan yang bagus dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mungkin juga ada yang mengecewakan ibu, doakan mereka supaya mereka mengalami kasih Tuhan. Ya. Amin. Siap. Tuhan berkati ya Ibu Tian ya. Shalom. Tuhan berkati ya dok. Shalom. Ya Bu. Oke. Kita lanjutin. Uci sleepwear tadi ya. Selamat sore kakak.
Halo, selamat sore dok. Selamat sore. Ini pemalu nggak orangnya? Kalau nggak pemalu, hidupkan kamera. Boleh. Silakan hidupkan kamera juga nggak apa-apa, santai aja. Tapi pemalu dok. Ayo udah, nggak usah hidupkan kamera. Apa keluhannya? Oke, jadi kan dok 1 tahun yang lalu mata saya itu kena peradangan. Iya. Nah, terus saya udah berobat ke dokter spesialis mata. Nah, pada tahap pertama saya sudah selesai berobat, terus diresepin kacamata. Terus itu dalam jangka 2 bulan. Nah, tapi saya masih merasakan kayak nggak normal gitu di bagian mata saya. Terus bulan 1 kemarin saya merasakan merah di mata saya, perih, terus penglihatan juga kabur gitu kan. Terus saya ke apotik beli obat mata, terus dikasih kayak pelembab mata gitu kan. Namun tidak kunjung sembuh juga dok. Nah habis itu saya cari option lain ke dokter mata di rumah sakit yang sama, ke dokter mata yang berbeda. Nah ternyata di situ ada riwayat saya pernah berobat sebelumnya. Terus dokter mengatakan saya kena peradangan, cuman mereka nggak menjelaskan peradangan karena apa, terus tidak ada hasil lab, cuman hanya sebagai periksa biasa gitu. Memang pada saat itu saya menggunakan BPJS dok gitu kan. Padahal setelah saya berharap dengan udah berobat di sini, saya berharap pengobatan saya ini tuntas gitu. Hampir 4 bulan lamanya saya berobat, tuh sampai saya kayak diresepin obat steroid gitu dok, yang sampai 48 mg yang merubah bentuk badan saya, moon face, Gemuk jadi. apa iya gitu kan. Terus sampai saya mengalami kayak tegang di bagian-bagian tertentu gitulah, maksudnya di bagian leher, kram di bagian kaki apa gitu kan. Terus saya sampai tapering off ya dok, tapering off, tapi nggak ada perubahan juga di bagian mata saya. Terus dokternya menyarankan bilang kita pakai obat steroid ya, ini sebagai. Terus aku tanya kan, dok ini kan steroid ini salah satu obat autoimun, apa saya terkena penyakit autoimun? Saya bilang seperti itu. Tidak, cuman obat ini adalah untuk menekan semua peradangan yang ada di tubuh, katanya kayak gitu. Tapi saya nggak mau lagi dok, aku bilang saya nggak kuat dengan efek dari obat ini gitu. Terus dia nggak ngeresepin obat itu lagi, dia kasih antibiotik serta obat tetes pendamping yang lainnya. Namun karena mata saya masih perih, terus saya berobatlah ke salah satu rumah sakit JSC kan dok. Saya berobat ke JSC. Terus di sana saya bertemu sama dokter matanya. Terus dia bilang untuk bagian seperti ini saya rujuk kamu ke dokter ini ya, katanya. Saya alihkan, kamu harus Nah setelah saya bertemu dengan dokter yang sekarang saya lagi kondisi berobat ini, dia bilang sih memang peradangan. Terus dia bilang ini peradangannya bukan hanya di depan tapi udah sampai ke belakang. Saya sudah cek imunologi, cek darah lengkap, terus cek semua lah dok yang perlu dicek gitu kan. Terus dan ternyata yang saya khawatirkan itu adalah saya terkena penyakit autoimun. Ternyata enggak dok, sama sekali saya tidak ada dari hasil lab itu. Tetapi dari hasil cek darah yang lain saya kena TB, tuberkulosis. Ya, dia di hasil lab itu menyatakan kemungkinan kena tuberkulosis, tapi nggak tahu tuberkulosis laten atau apa. Hasil lab yang mana kak? Hasil lab sekarang dok, kan saya lagi dokter mata saya sekarang kan kita cari ya penyebab dari mata kamu, katanya gitu. Jadi kayak
cek HIV, cek darah hematologi lengkap, cek imunologi Oh, apa. Nah, pada saat cek di situ, Dok, saya terkena tuberkulosis. Terus dokternya bilang, saya udah duga sih efek apa penyebab mata kamu itu adalah tuberkulosis, katanya kayak gitu, TB mata katanya kayak gitu. Nah, pada saat sebelum konsultasi hasil kan dok, saya berpikir, saya kan nggak tahu TB itu macam-macam. Nah, saya pikir TB paru. Jadi sampai saya, wah kok saya kena TB paru? Saya jarang loh kontak sama orang apa gitu kalau dok keseharian udah di saya. ronsen parunya kan belum kan? Ah, belum dok. Habis itu habis konsultasi dokter mengatakan iya ini penyebabnya TB mata bukan TB paru kata dia. Namun ini tidak menular katanya gitu. Tapi kamu tetap menjalani pengobatan ke dokter spesialis dalam. Terus saya dirujukkan dok ke dokter spesialis maksudnya dialihkan juga ke dokter spesialis dalam. Nah habis itu saya ronsen ya dok ya, Iya. ronsen paru, dada apa gitu kan, hasilnya sama sekali nggak ditemukan dok di paru saya, jadi bersih kan, bersih. Nah habis itu dokter spesialis dalamnya bilang gini sama saya, ini pengobatannya karena kamu kena penyakit TB, pengobatannya itu bertahap sampai 6 bulan katanya gitu. Terus sebelumnya kan saya tidak tahu dok obat TB ini seperti apa, efeknya apa gitu kan. Terus dia kasih tahu efek umum dari obat TB ini kencing agak kemerahan gitu. Terus biasa nanti asam urat tinggi naik. Terus fungsi hati agak beda dari gitulah penjelasannya kan dok. Nah, 2 minggu setelah saya konsumsi obat TB ini didampingi dengan vitamin B6, terus saya kan ini dok, cek darah lagi, lihat fungsi hati, ginjal, sama asam urat. Dan asam urat saya itu naik karena disebabkan dari efek dari obat ini. Nah, sekarang dok, yang saya rasakan itu adalah sakit di bagian leher saya. Terus 4 hari selama 2 minggu saya berturut-turut konsumsi obat TB itu 3 butir kan 1 hari kan. Nah di hari yang ke-10 dok saya lemas terus tidak nafsu makan, terus saya merasa apalagi ada gejala kayak sakit di leher saya, parno gitu kan dok. Terus saya kayak ngerasa kenapa sih saya harus konsumsi obat ini. Terus aku hitung-hitung 6 bulan ke depan kayaknya rasanya nggak kuat untuk konsumsi ini gitu kan dok. Tapi syukurnya kemarin saya masih ada demam dok, tapi tidak demam yang tinggi banget sampai 38, sekian gitu. Hari sore ini biasanya menjelang sore saya kan minum obatnya itu 11:30 dok. Nah sore ini lumayan kayak kondisi tubuh saya itu nggak terlalu demam dok, maksudnya nggak kayak efek dari obat sebelumnya itu nggak parah dari hari yang ke-10 gitu biasanya. Terus yang mau saya tanyakan, ada efek dari konsumsi obat nggak dok? Saya di bagian leher saya nyeri, terus saya lihat kan TB ini kan bisa juga menyebabkan organ lain mengalami kerusakan gitu. Udah habis. Iya dok. Sekarang kakak coba pikirkan ya. Kakak masih hidup nggak sekarang? Masih. Bener? Yakin? Yakin dok. Kenapa? Kok tahu kakak masih hidup sekarang? Ya karena saya masih tiap hari saya masih bergumul kepada Tuhan minta mujizat terjadi sama saya dok. Kakak percaya mujizat? Iya. Oke. Coba tarik napas dulu. Ada napasnya? Ada.
Kakak tahu kenapa ada napas kakak? Karena peliharaan Tuhan. Kakak tahu kenapa Tuhan memelihara kakak? Karena Dia menyayangi saya. Kakak tahu seberapa besar Tuhan sayang sama kakak? Kadang saya di satu titik seperti ini saya bertanya kepada Tuhan, kenapa saya mengalami seperti ini Tuhan? Kadang iman saya goyah, Dok. Boleh aku tahu Kristen apa Muslim? Kristen. Berapa umur kak? 32, Dok. Menikah? Iya. Berapa tahun menikah? Mau 4 tahun, Dok. 4 tahun. Udah ada anak? Belum. Berarti kecewa ya? Kecewa, Dok. Maka kakak harus tahu ya. Sebenarnya Tuhan ciptakan kakak. Di tubuh kakak itu ada namanya sel darah putih. Iya. Sel darah putih itu gunanya adalah sistem kekebalan tubuh. Iya, Jadi Dok. seharusnya kakak bisa nggak kena TBC. Kalau sistem kekebalan tubuhnya Kuat. bekerja kuat. Maka yang kakak harus mengerti sekarang, karena kakak nggak pernah ada yang ngajarin. Sistem kekebalan tubuh kita itu diatur, dikendalikan ya dari dalam kepala. Ya. Jadi di pikiran kakak, di kepala kakak itu ada otak. Di otak itu ada yang pertama memori. Memori adalah semua ingatan kakak yang kakak alami dari masa lalu. Maka kakak pasti sadar sebenarnya masa lalu kakak itu terlalu banyak yang mengecewakan kakak. Betul, Dok. Lalu kemudian kakak mau menikah. Karena kakak pikir dengan menikah semua memori masa lalu akan terobati. Betul. Aku nggak pernah mengingat tentang masa laluku, Dok. Aku tuh bertemu dengan rumah tanggaku sekarang tuh aku bersyukur. Aku cuman berpikir, Tuhan, aku nggak mau Tuhan ambil aku sekarang gitu, masih suamiku nanti gimana gitu, Dok. Aku cuman Iya, memikirkan paham, gitu. paham. Mungkin ada yang kakak lihat orang masih muda meninggal gitu ya. Iya, betul. Udah gak usah nangis lagi ya. Udah gampang itu. Oke. Hari ini kakak bersyukur aja bisa naik live. Oke. Hari ini kakak bersyukur. Ya, sebab kakak paham. Ya. Jadi apa yang masuk ke otak kita itu akan menentukan kita jadi sakit atau sehat. Paham? Iya, Dok. Harapan-harapan yang ada di otak kakak itu sebenarnya muncul itu muncul itu tanpa kakak sadari. Pengen ini, pengen itu, pengen ini. Tujuan yang ada di otak kakak itu, kan banyak kan? Mau ini, mau itu, maunya gini, maunya gitu kan? Sejujurnya enggak sih, Dok. Aku sangat bersyukur dengan kehidupanku yang sekarang. Cuma kakak maunya hidup terus ya kan? Iya, Dok. Bagus. Kalau kakak masih mau hidup, puji Tuhan. Ada dijawab dulu, dijawab. Iya, Dok. Ya, puji Tuhan. Kalau kakak masih mau hidup. Tapi kakak harus ingat lagi. Kakak tahu siapa yang menentukan tanggal lahir kakak. Tuhan. Kakak tahu kenapa Tuhan yang menentukan tanggal lahir kakak. Enggak tahu sih, Dok. Karena Tuhan yang mau menentukan hidup kakak. Kakak tahu kalau Tuhan Yesus sudah disalib. Tahu, Dok. Kakak tahu kenapa dia mau disalibkan. Tahu, Dok. Kenapa? Menyelamatkan kita dari dosa.
ditebus. Kakak tahu harga oksigen itu? Tahu dok. Kakak tahu udah berapa banyak oksigen yang kakak hirup? Nggak tahu dok. Banyak, sedikit, sedang? Banyak. Kalau bayar bisa kakak bayar? Enggak. Maka Yesus membayar itu di kayu salib. Amin. Amin. Kalau Yesus sudah bayar kakak, hidup kakak punya siapa? Punya Tuhan. Kalau Yesus yang punya hidup kakak, berarti kakak hidup buat siapa? Buat Tuhan. Bilang sama Tuhan, mulai hari ini hidupku buat Tuhan. Aku udah selalu ngomong begitu sama Tuhan dok. Aku selalu berdoa kepada Tuhan. Aku selalu bilang, Tuhan, kalau aku sembuh, aku akan lebih melayanin kamu. Itu salahnya. Lihat, itu salahnya. Kakak pikir kakak bisa memberikan hidup kakak buat Tuhan. Gak bisa. Karena hidup kakak yang sekarang lagi sakit-sakit gini, itu siapa yang kasih? Coba pikirkan. Siapa yang kasih hidup kakak itu? Sakit nih sekarang, tapi hidup nggak? Hidup. Terus apa yang bisa kakak berikan sama Tuhan? Aku lebih setia berdoa kepada Tuhan, lebih setia lagi di dalam ibadah. Bisa kan? Iya dok, bisa. Jangan sampai kakak bilang sama Tuhan, nanti kalau Tuhan sembuhkan saya, baru saya berikan hidup. Itu yang membuat kakak nggak ngalami kesembuhan. Ya. Jadi hidup kakak sekarang ini milik siapa? Milik Tuhan. Berarti yang mau kakak persembahkan milik siapa? Milikku untuk Tuhan. Amin. Dan kakak tahu kenapa bisa jadi milik kakak kan? Siapa yang bayar? Dia. Kenapa Tuhan mau bayar itu buat kakak? Iya, karena dia menyayangi kita semua. Yes. Maka kalau apapun permintaan kakak, Tuhan gak larang kita minta. Tapi pikirkan, untuk apa kita minta? Jangan sampai kita memanipulasi Tuhan. Seolah-olah kita itu udah percaya sama Tuhan, tapi sebenarnya kita mau Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Benar. Iya dok. Jadi stres kakak terlalu banyak. Ya, pikirannya terlalu stres. Kenapa? Karena kakak punya tujuan-tujuan di otak kakak. Pengen. Sebenarnya bukan masalah banyak dikitnya ya. Tapi kalau otak manusia memiliki suatu keinginan, maka kalau keinginan itu tercapai, ya, kita senang, sehat. Iya dok. Tetapi ketika apa yang kita inginkan tidak tercapai, kita pasti jadi kecewa. Jadi stres kita, Kak. Saya. Iya dok. Jadi kalau kakak mau sembuh, sekarang saya tanya sama kakak, kakak mau sekarang juga mempersembahkan hidup kakak buat Tuhan? Mau kakak sakit, mau kakak sehat? Karena kakak tahu bahwa hidup kakak itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang bayar, Tuhan yang tebus, maka kakak persembahkan hidup buat Tuhan. Mau? Mau dok. Maka Tuhan Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku,
maka kamu akan melakukan segala perintahku. Kakak tahu di mana ada perintah Tuhan? Tahu? 10 hukum perintah Tuhan. Bukan itu aja loh. Alkitab itu kan firman Tuhan. Ya, Kak baca. Tiap hari baca Alkitab. Jangan scroll TikTok. Kalaupun kakak nggak bisa lepas dari HP. Ini YouTubeku. Udah kakak follow belum? Pasti belum. Belum dok. Baru Follow lah YouTubeku ini. Oke? Follow YouTubeku ini. Supaya apa? Supaya kalau udah kakak follow, kakak buka hanya YouTubeku. Yang di dalam YouTubeku semua hanya kabar baik. Iya dok. Sehingga itu yang masuk ke otak kakak. Oke dok. Sehingga kakak nggak stres lagi. Sehingga malam ini kalau kakak sembuh, kakak nggak perlu berobat lagi. Amin. Ya. Jadi kalau mendengar perjalanan penjelasan penyakit kakak tadi, ya itu gambaran dari stres yang terpendam. Stres yang nggak disadari. Bisa ya? Bisa dok. Oke. Ada mau ditanya lagi kakak? Apakah ada kaitannya obat Pro TB itu sama leherku yang nyeri ini dok? Oke. Jadi leher yang nyeri itu ada dua kemungkinannya. Yang pertama asam lambungnya naik. Yang kedua pemompaan atau peristaltik di kerongkongan kakak terganggu. Maka kakak harus tahu, asam lambung itu dikendalikan dari dalam kepala. Pompa di kerongkongan kita itu juga dikendalikan dari kepala. Kepala kakak terisi dengan hal-hal yang kakak inginkan. Tapi kalau hari ini kakak udah sadar, ya udah. Aku hidupku buat Tuhan 100%. Sekarang sampai selamanya. Itu sekarang pasti kepala kakak pasti enak kalau udah ngomong gitu. Puji Tuhan dok. Agak lega. Ya, percayalah. Minimal kalau percaya sama aku, umurku udah 44, ya kan? Iya dong. Dan aku udah menikah sekitar 15 tahun. Aku tahu. Tapi hanya satu yang aku tahu. Kalau kita biarkan Tuhan menentukan masa depan kita, maka Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Betul kita kecewa. Betul kita dikecewakan, betul kita menghadapi masalah. Tapi kalau hari ini juga kakak menyerahkan hidup kakak 100% buat Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia? Dokter boleh berkata kamu harus minum obat. Dokter boleh berkata penyakitmu berat. Orang-orang di sekelilingmu boleh berkata, kapan kau punya anak? Tapi aku mau bilang sama kakak, serahkan semua hidup kakak sama Tuhan. Maka semuanya di Tuhan yang kerjakan. Aku tahu itu karena umurku lebih dari kakak. Tapi aku percaya juga masa depanku pun masih ada dikasih Tuhan buatku. Amin. Amin dok. Berarti kemungkinan lehernya bukan kayak kelenjar gitu ya dok, bukan ya? Kakak tahu semua penyakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tahu dok, tahu. Kakak percaya. Percaya dok. Kakak tahu kalau di kayu salib Tuhan menyembuhkan semua penyakit.
Tahu dok. Kakak tahu tidak ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan Tuhan Yesus. Tahu dok. Sekarang kakak udah tahu atau percaya atau tidak? Sangat percaya dok. Amin. Apa pertanyaannya? Berarti lehernya bukan karena ada kayak kelenjar getah bening gitu, bukan ya dok? Berarti belum percaya sama Tuhan. Sebelumnya kekhawatiranku itu dok, cuman karena dokter seorang medis, maka aku bertanya demikian. Coba kakak tanya sama aku, dokter, kenapa kau bisa jadi dokter? Tanya. Karena dipilih Tuhan. Berarti semua karena Tuhan. udah. Beda dokter sama non dokter cuma satu. Kami belajar. Paham? Iya dok. Tapi aku udah pelajari semua, bahwa semua yang ku pelajari di dunia kedokteran ini itu semua hanya karena Tuhan Yesus. Obat tidak ada yang bisa sembuhkan. Tapi aku tahu di salib itu Tuhan sudah menyembuhkan. Sudah. Karena dia sudah disalib. Maka obat hanya kami resepkan untuk apa? Menolong. Mengurangi gejala. Mengurangi bakterinya. Mengurangi virusnya. Mengurangi sel kankernya. Tapi nggak bisa menyembuhkan. Paham maksudku? Paham dok. Apalagi Makasih banyak pertanyaannya? ya, dok. Habis, pertanyaannya habis. Itu aja sih dok. Siap, kalau gitu. Tuhan berkati ya, semangat ya. Iya, makasih banyak dok. Shalom. Shalom. Kak Rosmawati udah berhenti minum obat ya, karena didiagnosis Graves atau imun. Oke, yang belum follow YouTubeku silahkan follow YouTubeku. Kenapa harus di follow YouTube Dr. Joseph ini di Adula Ministry? Karena kalau yang kita tonton itu dari TikTok, itu akan terus memasukkan informasi-informasi ke dalam kepala kita. Segala informasi yang masuk ke kepala kita itu beresiko membuat kita sakit. Saya buktikan. Kalau yang kita lihat hal-hal tentang flexing ya, orang pamer jalan-jalan ya, orang pamer harta dan kekayaannya, maka kita akan melihat orang-orang yang memamerkan itu kayak senang. Bukan kayak senang dia senang gitu lah, nanti bilang kayak senang. Lalu kita pikir, enak kali orang itu ya. Maka nanti akan muncul keinginan di kepala kita. Nah, kalau keinginan itu muncul di kepala kita, otomatis keinginan itu akan mengejar kita. Keinginan semua akan menuntut orang tersebut untuk memenuhi keinginannya supaya dia bisa merasa puas. Sehingga sebelum apa yang dia inginkan tercapai, dia jadi stres sendiri. Thank you Pak Fernando. Lalu, di dalam ini juga ada banyak informasi yang tentang penyakit, tentang masalah, tentang persoalan. Nah, ini dilanjut sama Kak Nur. Nanti kalau orangnya senang dengan lihat orang yang flexing, pinjol lah solusinya. Sebelum kepinjol nanti dia judol. Dia pikir itu bisa menjadi solusi, tapi akhirnya menjadi kacau. Jadi hati-hati dengan TikTok ini. Itu sebabnya saya buat lagi. Saya hidupkan lagi ini di Adula Ministry. Silakan follow YouTubeku sekarang. Follow. Jangan nanti, sekarang follow dulu. Ketikkan dulu, subscribe dulu. Supaya terkunci dulu di handphonenya. Masalah nanti mau ditengok, mau enggak, tengok nantilah udah. Pokoknya aku mau bilang. Kalau masuk ke TikTokku, waktu lagi sakit kepala, lagi sakit pinggang, masuk dulu ke ini, ke YouTubeku. Jangan ke TikTok. Right? Nah, kalau ke TikTok aku nggak selamanya bisa live. Tapi di YouTube, selamanya ada di situ. Ya, langsung ke situ. Jangan cepat-cepat cari obat sakit kepala. Masuk dulu ke YouTube Dr. Joseph. Ya, biar sembuh. Amin. Oke. Kita kayaknya harus kita tutup. Aku mau jemput anakku ya.
Sampai di sini dulu. Ya, silakan di follow YouTube-nya. Jangan lupa, aku udah kasih alasan tadi kenapa harus follow YouTube-ku. Ya, tonton aku aja. Ya masalahnya kalau kita nonton aku di TikTok, nanti bisa scroll dia. Kalau misalnya itu kebetulan masuk. Ya, tapi kalau kita masuk ke YouTube, otomatis Bapak Ibu harus mengetikkan ini harus masuk ke channelku. Masuk ke channel Dr. Joseph. Channel Dr. Joseph ini namanya The Adulam Ministry. Right? Masuk ke situ biar sembuh. Gak usah berobat sama aku, kamu sembuh. Tapi masuk ke situ, dengarkan terus pagi, siang, sore, malam. Anxiety kamu masuk ke sini. Ya, yang lagi depresi masuk ke sini. Ya. Yang lagi asam lambung masuk sini, lagi GERD masuk sini. Masuk aja di sini, di Adulam Ministry. Alright, udah ya, aku jemput anakku dulu ya. Senang-senang kita semua. Tuhan berkati ya. Saya akan upload yang seperti ini, akan aku upload, nanti aku buat di channel ini juga. Tuhan berkati. Bye.